Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Opa. Sekarang kita belajar materi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang pertama yaitu tentang surah Al-Kafirun. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Mari kita mulai pembelajarannya, yaitu materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Indahnya Saling Menghormati. Sebelum kita belajar harus tahu tujuan pembelajarannya dalam materi ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah belajar ini kalian harus terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, menunjukkan sikap perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Selanjutnya, memahami makna Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, bisa membaca Surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Yang kelima, menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Dan yang terakhir, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada materi ini. Sekarang sebelum lanjut, kita harus tahu dulu sekilas pengenalan Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surat urutan ke-109. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu pada terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah atau tergolong surat Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Sedangkan kalau surat atau golongan Madaniyah itu yang diturunkan di kota Madinah. Jadi surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Kenapa dinamai Al-Kafirun atau artinya orang-orang kafir? Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ini dibaca ya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah itu Di sini ada keterangannya
Qul ya, ini bisa dibaca 2 ketukan atau 5 ketukan karena di sini hukumnya mazzaid munfasil. Jadi bisa Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa seperti itu atau bisa seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi 2 ketukan bisa, 5 ketukan bisa. Sekarang yang ini. La a'budu ma ta'budun. Sama ini juga bisa 2 atau sampai 5 ketukan. Hukumnya sama dengan ini. Mazzaid munfasil. Terus ayat yang ketiga. Wala ang. Nah ini dibacanya nunnya tidak jelas. Tapi samar. Hukumnya ihfa. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di sini apa? Kalau berhenti harus ada pantulan karena ini termasuk qalqalah kubro ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, seperti itu. Selanjutnya wala ana abidum ma abadtum. Nah, di sini jangan panjang ya. Walaupun ada alifnya setelah patah. Di sini ada tanda qasar, jangan dipanjangkan. Jadi ini yang panjangnya ini 1 ketukan aja. Ana. Nah, baru di sini panjang. Banyak yang suka salah di sini suka panjang. Wala ana, jangan seperti itu. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini sama dengan ayat ketiga. Supaya menegaskan. Kenapa diulang? Menegaskan. Ayat terakhir, ayat ke-6. Lathum. Nah, di sini bacanya suka banyak yang salah. Lakum dinukum waliya. Waliya suka dengar, suka banyak yang baca walya. Walya di sini seperti ada tasjid atau lamnya mati. Jangan, tapi waliya. Waliyadin. Ini bisa 2 ketukan sampai 6 ketukan. Hukumnya apa? Mad arid li sukun. Gus, ulangi lagi ya. Diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, nanti kalian ditulis ya, ini ya dengan artinya. Yuk kita pelajari dulu. Ayat pertama, qul itu katakanlah. Kalau kalimat qul itu katakan nih, harus disampaikan. Oh ya, sampaikanlah. Ini maksudnya kepada Nabi Muhammad dari Allah. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiganya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tegaskan lagi di ayat kelima seperti ayat ketiga. Dan kamu tidak pernah pula, di sini ada tambahan ya, ditegaskan, menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini harus saling toleransi, menghormati. Silakan itu untukmu agamamu ya. Kalau misalnya untuk umat-umat Kristiani, silakan kamu Natalan, tapi jangan ajak-ajak umat yang lain untuk ikut Natalan dan sebagainya. Misalnya hari raya Waisak, orang Hindu, atau hari raya Lebaran, kita mengajak-ajak Idul Fitri kepada umat lain tidak boleh juga ya. Karena di sini kita sudah diajarkan harus saling toleransi antar umat agama oleh Allah, sudah diajarkan dalam surat Al-Kafirun. Di sini sudah jelas, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi sebelum ini ada ayat-ayat sebelumnya harus disampaikan ya. Itu nanti kalian harus hafal dari ayat 1 sampai ayat 6 dengan artinya. Nah, bagaimana supaya bisa menghafal surah Al-Kafirun ini? Langkah yang pertama, bacalah ayat ke-1 berulang-ulang sebanyak 5 sampai 10 kali hingga hafal. Ulang-ulang terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus kembali qul ya ayyuhal kafirun. Pertama terus. Kalau belum hafal sampai 10 kali. Masih belum hafal lagi, tambah lagi. Kalau sudah hafal ayat 1 baru ke ayat 2. Terus mintalah teman kamu untuk menyimak ya, ajak teman kamu, benar tidak ya, seperti itu. Jadi setelah qul ya ayyuhal kafirun, tanya ke teman kamu, betul kata teman kamu salah, ulangi. Seperti itu cara-caranya. Jadi lakukan langkah-langkah tersebut hingga kamu hafal seluruh ayat. Jadi setelah ini ayat ke-1 baca sampai hafal kayak teman kamu, betul tidak? Kalau sudah betul, loncat ke ayat kedua. Sama seperti ayat ke-1, lalu ayat ketiga dan seterusnya sampai hafal. Sekarang kita lanjutkan, apa sih makna dari kata al-kafirun? Nah, al-kafirun itu artinya orang kafir. Apa itu orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang berusaha menutupi kebenaran dan tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu yang menutup diri, tidak menerima, tidak percaya kepada Allah. Ya, seperti itu. Terus makna yang kedua, ajakan kaum kafir Quraisy, jadi mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun saja. Nah, karena dulu ada perjanjian mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala, dan dijawab oleh surat Al-Kafirun ini. Terus makna selanjutnya, kewajiban menyembah Allah. Umat Islam tidak boleh membenarkan, mengikuti ajaran mereka ataupun memaksa mereka mengikuti ajaran Islam. Jadi intinya harus saling toleransi. Kita tidak boleh membenarkan agama orang lain. Semua agama benar, salah itu tidak boleh ya. Kita inna dina indallahi Islam, hanya Islam yang benar menurut orang Islam ya. Jangan menganggap semua agama benar, salah. Kita harus seperti ini ya, tidak membenarkan dan tidak mengikuti. Toleransi itu bukan mencampur adukan, tapi saling menghargai, untuk agamamu dan untuk agamaku, seperti itu. Jangan saling mencampur adukan. Silakan ibadah agama lain, ibadah saja menurut mereka, jangan ajak-ajak kita, ajak-ajak agama umat lain. Sama, kita juga sebagai orang Islam tidak boleh mengajak-ngajak umat lain untuk mengikuti ajaran kita, ya. Jadi masing-masing di sini disebutnya toleransi. Jadi surah Al-Kafirun maknanya lebih ke toleransi dan tidak boleh saling mengikuti ajaran yang lain. Apa yang harus diamalkan dalam surah Al-Kafirun? Yang pertama, toleran kepada pemeluk agama lain, yang tadi sudah dijelaskan. Harus toleran. Toleran itu saling menghargai, bukan saling mengikuti, tapi saling menghargai. Yang kedua, bersyukur pada Allah SWT. Yang ketiga, rajin beribadah.
Yang keempat, simpati dan lemah lembut. Jadi walaupun mereka musuhi, kita harus simpati. Yang kelima, berempati kepada sesama. Berempati kepada sesama manusia, bersama-sama umat Islam, sama-sama manusia pada sesama. Yang keenam, menghormati tetangga. Maksudnya tetangga di sini banyak, bisa tetangga rumah, bisa tetangga agama dan sebagainya. Itu yang harus diamalkan dalam maksud dari surah Al-Kafirun. Selanjutnya nanti ada tugas yang diisi di Google Form berbentuk pertanyaan, berbentuk tugas. Tugasnya yaitu membaca surah Al-Kafirun, terus menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada mengupload video untuk membaca surah Al-Kafirun. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti ada di Google Form pertanyaannya. Yang ketiga nanti menulis surah Al-Kafirun dengan maknanya. Dan membaca Al-Kafirunnya juga nanti dengan maknanya, ya, dengan artinya. Oke, paham? Kalau paham, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.